Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Aulia Salma dari kelas 12B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Muhammad Abduh. Biografi Muhammad Abduh. Nama asli Syekh Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Hasan Khairullah. Ia lahir di Delta Nil, Mesir pada tahun 1849 dan wafat di Iskandaria, Mesir pada tanggal 11 Juli 1905. Ia merupakan keturunan dari ayahnya yang bernama Abduh bin Khairullah, seorang petani miskin dari Mahallat Nas, dan ibunya yang bernama Junainah binti Uthman al-Kabir, seorang janda dari keturunan terpandang di Tanta. Latar belakang Muhammad Abduh. Pada usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian, pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Ahmadi. Masjid ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar dari segi menghafal dan belajar Al-Quran. Pelajaran di Masjid Ahmadi ia selesaikan selama 2 tahun. Kemudian, pada tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya untuk belajar di Al-Azhar. 3 tahun setelah Muhammad Abduh di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Di bawah pimpinan Al-Afghani, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Ia merupakan pembaharu Mesir modern yang bergerak pada lingkup sosial kemasyarakatan. Muhammad Abduh menyelesaikan studinya pada tahun 1877 dan mengajar pertama kali di Al-Azhar. Ia mengajar akhlak karya Ibn Miskawayh, Muqaddimah Ibn Khaldun, dan sejarah kebudayaan Eropa karya Guizot yang diterjemahkan oleh Tahtawi ke bahasa Arab. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Mesir dan Islam merasa sangat kehilangan atas meninggalnya seorang pimpinan yang terkenal lemah lembut dan mendalam spiritualnya. Selanjutnya, ide-ide pemikiran Muhammad Abduh. Penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam. Sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern, perlu adanya perombakan sistem pendidikan maupun kurikulum. Kemunduran umat Islam bukan karena ajaran itu sendiri, melainkan adanya sifat jumud di tubuh umat Islam. Jumud yaitu keadaan membeku atau statis, sehingga umat Islam tidak mau menerima perubahan dan dengannya membawa bibit keadaan kepada kemunduran umat Islam saat ini. Sikap jumud dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang merampas puncak kekuasaan politik di dunia Islam. Mereka juga membawa paham animisme, tidak mementingkan pemakaian akal jahil, dan tidak kenal ilmu pengetahuan. Rakyat harus dibutakan dalam hal ilmu pengetahuan agar tetap bodoh dan tunduk pada pemerintah. Umat Islam tidak cukup hanya kembali kepada ajaran-ajaran asli itu sendiri, tetapi ajaran-ajaran itu juga mesti disesuaikan dengan keadaan modern sekarang ini. Selanjutnya, gerakan pembaharuan Islam, pokok-pokok pemikiran Muhammad Abduh. Poin pertama, pemurnian amal perbuatan umat Islam dari segala bentuk bid'ah. Poin kedua, pembaharuan dalam bidang pendidikan. Poin ketiga, perumusan kembali ajaran Islam menurut pemikiran modern. Poin keempat, menolak pengaruh Barat dan Nasrani. Selanjutnya, beberapa karya Muhammad Abduh. Yang pertama, Tafsir Juz Amma. Yang kedua, Tafsir Al-Quran Hakim. Yang ketiga, Risalah Tauhid. Dan yang keempat, Al-Islam wa Nasraniyah ma'al ilmi wal madaniyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.